Assalamualaikum, hai Smalkians. Welcome to Small Talk. Yeay. Kembali lagi bersama gue, Dennis. Dan gue Deva. Akhirnya, Day, kita kembali lagi nih jadi host setelah sekian lama ya. Gak muncul nih. Terakhir kita muncul di episode berapa sih? Episode 3. Yang Would You Rather itu ya? Betul banget. Kayak sekarang udah lama banget ya. kita kembali nge-host lagi di episode 5 kali ini. Betul banget. Dan tentu saja kita nggak berdua doang dong. Ya gak sih? Kan gak asik ya kalau ngomong berdua doang gitu. Kayak kita butuh teman-teman gitu buat teman kita kali ini gitu. Siapa sih teman-temannya? Siapa ya? Jadi kita langsung aja gak sih panggil mereka? Ayo panggil. Ayo, 1, 2, 2, 3. Udah datang aja nih. Silakan duduk. Boleh dong kenalin diri kalian nih. Dari mana nih? Dari siapa dulu deh? Dari Nadina dulu deh. Oh, dari aku. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Nadira Mutiara Rahma. Aku dari kelas 10 dari kelas 10 Kindi. Oke. Halo Nadira. Ih, baru banget sih disapa ya. Ya selama si awal-awal. Oke, lanjut dong. Oke, kalau aku Kak Fatan. Oh, Fatan dari kelas 11 IPS. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mirza Zaidan Fernanda dari kelas 11 IPA. Ramai banget guys, kita mau ngapain sih? Mau ngapain? Mau ngapain apa sih kita? Katanya mau MBTI gak sih? MBTI. MBTI Itu apa sih? Apaan ya? Kalian ada yang tahu nggak? Tadi Myers apa sih? Myers Type ini type. Aduh. Jadi Emang apaan itu? itu tuh teman-teman semacam kayak tipe kepribadian seseorang. Dan itu ada banyak ya, ada 16 kalau nggak salah. Betul, ada 16. Kita cuma Kita cuma berlima dari 16 tipe Bener. gitu. Kayaknya boleh nggak sih kita pengen tahu nih MBTI kita ada apa aja. Tebak-tebakan dulu. Ya tebak-tebakan dulu guys. Masa langsung dijawab kan gak seru? Iya. Kalau dari outfit KD ini, Aduh, kira-kira apa nih? Saya kayak orang-orang introvert. Orang itu memper begitu sih. Emang enggak? Sebenarnya ya sih. Iya. Tebak. MBTI apa? Di SMP? Salah. Tapi lu seriusan introvert, Den? Emang iya. Emang iya. Kok nyatanya introvert? Awalnya sih gue kira lu extrovert. Tapi kayak introvert sih ya. Kan bukan ambivert. Aku sebenarnya amfibi temen-temen. Waduh dong. Baby bisa napas di darat dan bilang. Sebenarnya aku INFJ. Sih banyak yang nggak nyangka. Iya sih. NFJ tuh kayak gimana? INFJ jadi I introvert, M inquisiting, F itu feeling, J judging gitu. Jadi kalau aku lihat-lihat nih orangnya penjaga sama avocado bukan? Avocado. Avocado. Itu mah. Avocado mah. Gimana? Gitu. Nadira nih kayaknya tapi paling gampang ditebak deh. Apa? Nadira kelihatan banget extrovert. Terus Kelihatan ya? extrovert. Terus sensing, feeling, Sama ESF antara P sama J. Kayaknya sih kalau misalnya lihat kamu pede benar atau enggak? sayangnya sama banget sih aku SFJ. Serius. Kayak Ih, Kayak aku tuh enggak, aku sebenarnya kadang emang suka spontan, tapi Ah. padahal terkadang tuh harus terorganisir banget gitu. jadi kayak kamu tuh harus ngapain sesuatu gitu ya. Benar. Sesuatu. Kalau dadakan tuh paling gak bisa sih. Apalagi pas hujan dadakan, aduh, gawat mundur banget ya sebenarnya. Kalau kalian dadakan bisa gak? Bisa dong, bisa. Main bisa ujian enggak dulu kayaknya. Harus belajar dulu ya. berarti. Benar. Coba yang lain dong. Aku tebak. Coba.
Mirza ekstrovert gak sih? Kayak pasti T deh. Aku introvert. Introvert. Oh, boleh saya introvert. Iya. Aduh, banget. Apa Mir? Aku INTP. INTP. Kelihatan sih, kelihatan. Ya sih jenius-jeniusnya gitu. Aduh, soalnya ini jenius kayak Aku gini. mikir banget ya. Bener banget. Suka ngikutin olimpiade kan. Jenius banget emang. Siap, Aduh, siap, paling saya ini, paling. olimpiade. Aku bener jenius. Gak apa-apa nih. Coba tebak. Kayaknya kelihatan banget gak sih dari tadi? Jadi kayak diem agak dulu. Dia udah ketebak pasti introvert lah. Iya, introvert sih. Introvert ya. Kayak sebenarnya aku sama kayak kami aja nih INTP. Oh iya? Kok bisa sama Apa sih? iya? Tapi kayak beda deh. Iya kan? Ya, beda dikit mungkin. Beda dikit. Apa sih yang bedain kamu dari Mirza? Apa ya? Emang kayak beda kan? Waduh. Kan. Sekarang tadi apa nih? Please extrovert dong. Masa aku doang nih? Emang Tapi ya kayak ekstrovert sih. pada Iya, kiranya kayak- aku ekstrovert. Iya. Iya. Emang kenapa gitu? Karena Iya langsung. Sama sana sini nyantol gitu. Iya. Tapi apa namanya sesuai tes itu gue lebih ke introvert sih. Enggak Iya, introvert. Ya introvert sama extrovert gue tuh cuman beda kayak 10%. Kayaknya lebih ke ambivert gak sih gue? Iya sih. Iya. Ya sekarang aku extrovert sendiri dong. Iya. Semoga energi nggak langsung drain ya. Kalau extrovert satu masih bisa lah. Oh, Kalau gue yang ini aku tadi juga. aku sebenarnya INFP. Iya nih. Mm-mm. Kelihatan gak sih? INFP. Iya. Cewek kan feeling. Tadi kan pada apa ting. Gugur sih. Emang sih karena suka gitu. Tapi kayaknya dari semua MBTI, aku tuh paling sering ketemu sama INFP, ENFP, lagi ya. INTP aku juga banyak teman-teman aku pada INTP. Kalian juga Aku angka ya? Iya. Angka ya? Angka banget ya? Enggak sih, sepupu aku ESFJ dan agak mirip-mirip sama kamu juga kayak extrovert gitu. Ya bagus lah. Berarti populasinya pas terlihat eksis gitu. MBTI yang paling jarang kalian temuin tuh apa? INFJ. Apalagi di cowok. Itu langka banget. Berarti gue pas. Iya. Musiumin guys, musiumin. Aduh. Emang Ya, sih. INFJ tuh populasinya cuma 1% dari 5% di sekitarmu. Iya sih. Itu cowok atau cewek? Untuk Cowok. Cowok. Berarti INFJ cewek baik ya? Banyak sih. Banyak. Yang waktu itu banyak sih. Benar. Siapa yang INFJ cewek? Oh. Teman kita ya. Sedih deh, aku jadi fosil. Aduh. Berarti tadi ya teman-teman ada aku INFJ, terus ini Mirza Fatan INTP, Andita ESFJ, Aku INFP. tuh. Ya, ini nggak sih kayaknya kalian pernah lihat nggak sih kayak lagi research gitu arti dari MBTI kalian tuh apa gitu? Kayak Arti? misalnya I-nya apa? Oh, N-nya per apa? per abjadnya gitu ya? Iya betul. Tahu sih, tahu. Yang dari I dulu. Kalau itu ya ada dua apa? Ada I sama E. I itu untuk introvert, E itu untuk extrovert. Betul. Introvert ini tipe orang yang dia suka berpemikiran terbuka. Dia lebih gimana Kak Denis? Lebih Kalau yang aku tangkap itu yang bukan pemikiran ya, itu adalah seseorang yang bersosialisasinya apa ngambil energinya itu dengan sendiri. Lebih ke menurut aku sih antara perbedaan introvert extrovert itu lebih lebih beda ke cara mereka nge-recharge energi. Iya betul, maksudnya itu. kalau mereka bersosialisasi gitu ya. Mm-mm. Extrovert itu kan kayak lebih suka sama keramaian, Iya. karena mereka itu nge-recharge dirinya sendiri itu dengan cara ngumpul dan stick bareng sama Iya, orang lain. betul. Kalau introvert itu kan
sendiri. Ini aku lagi nge-recharge nih. Kan introvert nih. Kalau introvert udah recharge energi dari rumah. Ya kan? Berarti sekarang lagi nguras dong. Iya. Enggak nguras dong, emang nguras lautan. Bukan dong. Lanjut. Terus lanjutnya Sensing atau S Intuition. atau N. Iya, intuitif. Jadi kalau aku baca-baca, sensing itu tipe yang ngambil informasi itu berdasarkan praktik Atau realita guys ya. realita, betul. Kayak ke lapangan, fakta lapangannya gitu. Fakta lapangan yang ada. Sedangkan N itu adalah tipe yang mendapatkan informasi secara teoritas. Kayak misalnya belajar tuh cuman ya apa yang diajarin aja gitu, enggak yang kita langsung praktik lapangan gitu. Berarti kita semua kan kita kan N semua. Kalau kamu S. Aku S. Ya aku S, aku Kenapa harus kalau belajar tuh harus ikut berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Jadi kayak lebih gampang ngerangkum gitu daripada cuma dengerin guru. Sebenarnya dengerin guru juga bisa, tapi kalau baca buku ya yang banyak banget gitu kata-katanya juga kayak ini apaan ya? Betul banget ya. Oke, kalau lihat buku MTK kan, ini rumus apaan? Bukannya lu jago MTK. Ya udah sih. Tapi kalau nggak diajarin sama aja. Iya juga sih. Terus habis itu F sama T. F sama T. Feeling tinggi. Coba menurut pandangan Yang thinking nih. Oh, tinggi kan karena aku sendiri ya, aku lebih suka kayak mikir sesuatu sampai mendalam gitu. Jadi saya misalnya fisika deh, suka sampai tingkatan tertentu, bisa tingkatan mahasiswa. Nah, makanya gue pribadi bisa ikut OSN di bidang MIPA gitu. keren banget. Ngeri. Kalau buat feeling nih, gimana nih feeling? INFJ gimana ya? Yang langka. Oh iya, langka nih. Yang Aduh, fosil guys. Udah fosil ya. Berarti kalau F itu, kalau yang aku baca itu, F itu kalau kita ngambil putusan itu berdasarkan perasaan atau bisa juga kayak rasa empati seseorang ke seseorang itu lebih tinggi, atau enggak kayak kan kalau yang ini kan T nih. Tapi banget gitu ya. Tapi bukan berarti mereka gak punya feeling gak sih? Iya, benar. Mereka tuh punya, cuman lebih dominan ke logika aja Ya, gitu betul. daripada ke perasaannya. Betul. Kalau menurut gue Setuju. sih. Kan kita kan gak enakan. Ribet banget. People pleaser. Emang ya anak zaman sekarang people pleaser. Berarti yang thinking itu kah orangnya enak? Emang lebih enak aja buat guru gitu. Parah banget ya. Oh, jadi ini iklan suruh-suruh. Aduh, ketahuan. Lanjut. Iya guys ya. Habis itu Udah baik. J. Yang terakhir nih. P. Perceiving sama judging. Yang judging tuh beda sendiri. Oh iya, kita semua Ada dua. Aduh, menurut Nadira gimana? Apa ini yang Seorang J. yang seorang J. Seorang J itu harus terorganisir banget, terus kayak gak bisa fleksibel gitu. Bukan gak bisa. Bukan bisa fleksibel sih, lebih ke harus tertata gak sih? Harus Iya. tertata, tersistemasi, terplan gitu. terplan. Jadi kalau misalnya nih pengen liburan terus gak ada tujuan tuh, Gak bisa. gak bisa. Harus Lu ada mau kemana dulu? Oh, makanya harus mengajak ke blok M. Benar gitu. Harus tahu tujuan dulu, kira-kira perkiraannya kita bisa kapan, liburan kapan gitu kan. Jalan deh, kalau udah tahu apa-apa. Soalnya nanti kalau udah dateng ternyata tutup atau gimana Iya, gak gak enak banget ya. Kita Udah capek jalan Paling gitu. kalau kita udah rapi-rapi kayak gini, Iya, kita gitu. suruh nyapu jalan. Langsung jadi bad day. Ah. Terus kalau misalnya ngerjain tugas, kalian yang judging kayak gimana? Kerjain tugas. Kan katanya tersistemasi dan terorganisir. Apa kalian mengerjakan tugas ngumpulinnya selalu tepat waktu atau tidak? Waduh, agak ngebongkar ini kan. Ya gimana ya, terkadang ya.
Ya, Sisanya- emang sebenarnya nggak selalu terpacu sama misalnya dikasih deadline ya wis. Iya, kerjain ya. Sebenarnya yang penting kita udah ngerjain dulu aja. Benar. Kira-kira keren gitu. Berarti yang SMBTI yang tipenya perceiving, kalian gimana? Kalau gue sih ngerasa gue beda banget sama tipe judging, soalnya gue orangnya apa ya, kayak lebih ke apa, spontan, terus nggak bisa Uhuy. bisa sih bisa sih terorganisir, tapi gue lebih suka spontan, jadi kayak gue cenderung menyelesaikan sesuatu itu kayak pas di akhir waktu, jadi kayak suka mepet gitu. Kalian gitu juga gak? Yang perceiving? Pasti itu Itu banget. banget. Nggak bisa deh gue. Gak bisa nih, berarti kebalikan banget, tapi bisa lah. Kita tipe orang yang langsung kerja deh. Iya, Terus langsung selesai, blek gitu. Oh iya. Iya dong. Oh iya. Soalnya deadline hari Rabu, kita ngerjainnya Selasa jam 11. Ya benar. Kita dari minggu udah mikirin kan. Aduh. Ada banyak tugas. Nggak masalah dulu. Tapi pas mepet deadline, rasa udah kayak malah kadang suka ngupload tugas tuh lewat deadline gitu. Kayak tuh udah jadi hal biasa sih buat gue. Aduh. Ketahuan dong. Iya, Jadi bongkar dong. mengekspos diri sendiri. Terus kalian ngerasa relate gak sih kayak selama ini menjadi seorang INTP, SFJ, INFP? Relate banget, Iya, INFP. coba. Relate. Apa sih yang mungkin kegiatan sehari-harinya atau dalam sekolah gitu mungkin? INTP dong nih. Ada dua populasi Boleh, INTP. Bisa Karena jawab. saat berteman, saat ngumpul-ngumpul gitu. Kalau berteman sih kan aku sebenarnya agak fleksibel ya ke semua orang. Jadi kadang kalau lagi ada ngumpul ikutan gitu. Emang iya. Iya. Terus kadang suka ini gak sih kayak energinya drain atau Terkuras. Oh terkuras. Kalau terkuras mah biasanya dia main HP dulu di pojok gitu kan. Isi kalau udah full Introvert ikut lagi. lagi gitu. Harusnya gitu ya. Asli. Kok aku kayak ngerasa berbeda sedikit. Kenapa tuh berbeda? As INFJ yang dikenal dengan merecharge energinya dengan menyendiri, justru aku kayak introvert extrovert. Kayaknya Ambivert. gue juga gitu deh. Ambivert. Gue juga gitu kayaknya. Tapi nggak ngerasa ambivert juga gitu. Kayak kadang ada suatu momen kayak kita pengennya sendiri aja. Tapi satu hal itu pengen ikut ngumpul gitu. Pam. Kayak aduh gak bisa gue apalagi kalau di rumah udah bosan dikit anjir jalan yuk gitu. Makanya itu tuh nggak bisa spontan kan? Iya benar kan. Itu biasanya pas lagi liburan gak sih, kayak udah bosan di rumah terus perlu jalan-jalan gitu. Betul banget kan, Den? Bener banget. Kalau Nadira gimana nih? Kalau aku sendiri tuh relate banget ya sama ESFJ, udah extrovert, terus S tuh sensing, terus katanya sensing ini sebenarnya lebih ke peka, apalagi katanya tuh fungsi kognitifnya tuh FE kan, feeling extrovert, terus pekanya tuh peka terhadap feeling gitu, jadi kayak dari raut wajah teman gitu, aku udah kayak Bisa oh kelihatan iya udah bisa banget. kelihatan gitu kan. Bisa lihat ini ya kalau temen kita sikapnya berubah dikit langsung Iya benar. langsung tahu lu kenapa kok nggak kayak biasa gitu. Bahkan kayak udah tahu tanpa dijelasin atau misalkan emang dia aku ngomong nih kayak aku mau ikut dong gitu kan, terus dia kayak tiba-tiba diem nih gitu kan, terus temennya satu lagi kayak Dir katanya nggak dibolehin ikut, tuh kayak ya lah gue udah tahu gitu kan. Oh, Jadi bisa kayak baca raut wajah gitu. Iya. Tiba kayak gitu ya. Kalau tiba-tiba teman berubah sikap atau kayak tiba-tiba kita pengen ikutan gitu kan, ikut nimbrung, kita overthinking. Kamu thinking kenapa? Nggak tahu, kayaknya emang kalau aku baca-baca ya dia tuh suka overthinking. dia harus dimaklumin gitu. Nggak bisa juga sih. Jangan maklumin juga dong. Nggak enak ya guys overthinking gitu. Apalagi kalau bukan mikirin yang hal-hal yang nggak penting gitu. Bener sih. Tapi ini INFP kan juga suka itu kan overthinking Aduh, juga. jangan Jadi kayak duel ya. Coba ya apa ya? Menurut gue sebagai INFP yang katanya sih rasa banget, itu bener sih, kayak apa-apa tuh di overthinkingin, bahkan kayak hal kecil pun kadang kalau misalnya, apalagi kalau misalnya abis kayak interaksi sesuatu terus sampai rumah gue kepikiran
gue tiba-tiba kepikiran sesuatu yang tadi, terus gue langsung kayak diem, terus gue mikirin. Tapi kayak gak baik juga sih kalau misalnya kayak gitu, jadi emang harus dihilangin. Biasa kalau kayak gitu sih gue nge-distract biar gak overthinking. Kalau lu gimana Den biar gak overthinking? Biar gak overthinking, main jalan. Dia kan extrovert, Oh, iya. introverted, extrovert, Introvert, extrovert. ambivert. Kayak ambivert. Yang teh pernah overthinking gak nih? Oh, justru aku sering overthinking nih. Apa tuh? Apa tuh ngapa? Overthinking nih kayak misal tadi habis main, kita ngobrol, terus pas udah nyampe rumah nih Iya. kepikiran. Iya itu kayak gue. Kalau gua tadi gak ngomong kayak gini, ntar gimana ya? Ya kayak gitu lah ya. Ada kayak pilihan hidup ya kayak Iya. gitu. Opsi hidup nih. Takut salah pilih opsi. Pas sampai rumah overthinking dah. Tapi jangan ya guys, overthinking itu menguras tenaga banget. Dengar, Kita guys. nggak boleh. Bagus. Coba cara kamu seorang Amirza menghadapi overthinking itu gimana? Simpel sih, jangan dipikirin semuanya. Ah udahlah jangan dibahas lah itu Emang beda. Bisa gitu gue. Masa kita juga nggak mau pikirin kan? Iya. Cuma Buat emang- kepikiran dulu kan. Iya, semakin gak dipikirin malah semakin jadi gitu. Iya. Kata gue sih biar gak overthinking itu ya harus ada kejelasan. Misalnya dia bikin sesuatu, kan dia bikin sesuatu tuh pasti karena nggak jelas kan. Nah biar gak mikir Harus lagi, ada closure. harus ada closure dan harus ada kejelasan. Oh, daripada overthinking, mending kita tanya langsung ke orangnya. Mana berani? Oh iya juga ya. Kan berani banget. Oke. Kan gak enakan. Iya. Gimana dong? Tapi gue penasaran deh, kalian kan MBTI-nya ESFJ, INTP sama INFJ ya. Kalian tuh merasa bangga gak sih atau kayak ngerasa kayak seneng gak sih kalian tuh punya MBTI gitu? Gitu. Aku bangga banget tau. Kenapa? Aku juga Soalnya aku tuh dicapai tuh duta besar gitu. Jadi kayak duta besar ya. Udah aku bisa kedubes ntar ya. Amin, amin. Amin. Kita bius. Terus akan bius di berbagai bidang gitu kan. Penasehat. Kita juga strategis. Emang ya. Aku penasehat sama penasehat idealis penjaga. Penjaga dulu, penjaga. Jadi aku ngejaga biar relationship kalian nggak berantakan. Ya gitu lah, siapa tuh? Tapi INFJ emang keren sih. Gue paling kayak takut juga sama orang yang MBTI-nya INFJ. Soalnya gue sendiri sebagai INFJ gue kayak kadang kayak merasa gak suka gitu sama diri gue sendiri. Apa? Karena aku tadi sedih banget ya awalnya. Sumpah maaf banget. Kayak terlalu perasa, tapi gak selalu sih, tapi kayak saya kayak ya capek aja gitu, pengen jadi orang yang punya thinkingnya tuh lebih gede daripada feeling. Tapi kan lu juga thinking malah jadi kayak aduh kok gue jahat banget gitu gak sih? Pernah mikir Iya, gitu gak? benar mikirin gitu. Iya, Masa sih? Karena kita nggak terlalu mikirin orang lain ya, jadi kayak kok ini tiba-tiba kayak asing gitu, kayak lost kontak kan, Oh my kayak dia God. mantap gitu Ini kan. rasanya asing sama asing. Takut terlalu egois gitu kan. Iya, tuh. Nah, berarti menurut pembahasan yang tadi kan kita juga udah ngobrol-ngobrol soal MBTI banyak tuh, terus tentang cara pola kehidupan mereka, terus cara mereka berpikir, terus cara mereka nge-recharge energi. Dan menurut kalian MBTI itu berarti penting gak sih? Soalnya kan banyak tuh orang yang kayak gak percaya sama MBTI atau mereka malah ngait-ngaitin sama zodiak atau apa gitu. Menurut aku penting sih Kak, karena dari situ kita jadi tahu sifat seseorang, terus cara dia menyelesaikan masalah sama kehidupan dia tuh bakal kayak gimana. Jadi kayak nyesuaiin lagi kita mau berteman atau sama dia atau enggak, tapi bukan berarti musuhan ya. Berarti emang- Tapi yang paling cocok aja siapa tahu ketemu jodoh dulu. Berarti lebih kayak kok penting buat memahami ya orang. Benar, Itu gak untuk sih? ngomong Ya, aku sama setuju lain juga, benar aku sih. setuju juga sih. Kalau kalian gimana? Kalau menurut aku sih bisa penting bisa enggak. Kenapa tuh? Kenapa tuh? MBTI ini bisa kita jadiin patokan buat hidup. Jadi hidup gak ada arah banget nih. Terus Ada MBTI bisa kita jadi patokan. kayak gimana tuh contoh cara matokinnya?
contohnya buat karir nih. buat karir. MBTI ini dari banyaknya MBTI ada beberapa karir yang cocok buat jenis-jenisnya. Contohnya INFJ nih, INFJ tadi. Gimana nih? INFJ. Oh, aku baca-baca sih ya. INFJ itu sebenarnya lumayan banyak sih. Kalau aku tangkap dan kiranya relate gitu sama aku, itu ada community manager, ada desain grafis, terus ada human resource, HRD, nah, kayak gitu tuh. Terus juga kira-kiranya ya jurusan yang cocok itu ada psikologi gitu. Cocok gak? Relate gak sama lu berarti? Nah, relate sih. Lumayan relate. Kalau INTP kayak prospek kerjanya apa tuh? Jadi gue kepikirannya peneliti profesor. Iya, karena kan itu suka eksperimen. Iya. Tapi kan kalau dari diri aku pribadi, karena suka bereksperimen ya, aku lebih condong ke programmer. Karena programmer tuh butuh logika yang lumayan kuat. Terus Bener banget lagi. kayak kalau ini error gimana? Cuma kurang koma, gitu. Iya, emang sih pahamin bahasa programmer tuh ribet sih kalau dari aku, karena emang mainin logika banget kan. Bener. Kalau Nadira, kira-kira ESFJ itu cocok kerjanya ngapain nih? Prospek kerjanya? Tebak dong, karena kan anaknya sosial banget nih. Kira-kira pekerjaan yang sosial buat apa nih? Gue mikir jadi artis. Tapi juga udah bener sih, tapi Dubes apa dubes? Kan ada dubes tadi. bener sih dubes. Oh tapi yang tadi aku lihat-lihat itu lebih ke jurusan komunikasi gitu banget. Karena kan berita gitu ya. benar. Terus keperawatan sama atau ke guru juga bisa, karena juga kan sama-sama terorganisir kan. Itu juga suka ketemu sama orang, membantu orang gitu. Semoga ya jadi. Dubes. Aduh gak tahu tuh mau jadi apa. Nanti lah ya. Kalau INFP gimana nih? Gampang. Gampang. INFP kan katanya fleksibel. Tapi justru kalau fleksibelan itu kayak INFP tuh gak cocok sama kerja kantoran, karena kerja kantoran itu kan kayak harus masuk jam segini, pulang jam segini, terus kerjaannya juga banyak. Mungkin INFP itu karena dibilang juga mediator, jadi buat psikologi juga cocok kan. INFP juga perasa juga kan. Iya, betul, Terus benar. apalagi ya mungkin tadi sih sempat research videographer, fotografer buat editing gitu juga bisa, karena INFP itu punya imajinasi yang kayak luas. Tapi kayaknya kalau misalnya yang editing itu agak susah di ngerealisasiinnya sih, agak perlu waktu buat ya ngerealisasiin imajinasinya ke dalam bentuk video. Imajinasi. Ya, benar. Nah, kan tadi kita udah nyampe ngomongin karir kan. Kira-kira nih sama ini dari kalian pertama kali tes, kan dapetnya apa? Misalnya pertama kali dapet INFP atau INFP gitu. Pernah nggak sih kayak ngetes lagi nih, berubah nggak sih? Terus kayak dari hasil MBTI yang baru itu, kalian ikut berubah nggak? Kayak jadi Power Ranger, Ramen, Siluman Naga, pernah nggak? Aku pernah berubah 4 kali tahu. Banyak juga ya. 4 kali Empat Iya, kali. banyak banget. Jadi itu pertama pas masa-masa saya COVID ya. Aduh, itu tuh pertama banget tuh INFP gitu kan. Terus yang kedua pas tes dari sekolah hasilnya ESTJ. Waduh, dari I sampai Jauh banget. Kaget. Terus yang ketiga yang pas waktu itu tuh lagi yang keputihan ya kalau nggak salah, itu tuh apa hasilnya INFJ. Nah terakhir aku tes sendiri hasilnya baru ESFJ, dan baru relate yang 100%-nya tuh pas ESFJ-nya sih gitu. Itu yang pas INFP sama ke STJ itu langsung berubah dari sifat, dari cara pemikirannya sih benar. Kalau aku sendiri nih,
pertama kali tes MBTI itu pas masuk kelas 10 ada tes kepribadian IQ dan lain-lain gitu. Iya. Itu pertama kali dapat aku INFJ. Dulu aku orangnya suka banget sama yang terorganisir, apa-apa harus teratur nih. Tapi makin kesini kok ngerasa enakan spontan aja ya, males gitu ya. Apa enak langsung aja nih, gak usah atur-atur. Akhirnya pas tes ulang lagi hasilnya dapat INTP. Nyoba lagi Nyoba lagi tetap INTP udah nggak berubah ya. Tapi INFJ dari INFJ ke INTP itu lumayan deket, lumayan jauh. Beda di F terus ke P ke J ke P. Kalau Mirza gimana nih Mirza? Kalau aku dari pertama kali kan sama kayak Kak Fatan dari kelas 10. Dulu tuh kelas 10 aku dapetnya INTP. Emang udah sejak awal kan. Terus iseng-iseng coba-coba lagi. Ternyata berubah jadi ISTP. Terus berubah coba lagi INTP lagi. Jadi antara dua itu ISTP sama INTP. Tapi lo lebih ngerasa sama ISTP atau INTP? Lebih relate INTP sih sebenarnya. INTP. Sama aku juga deh atau. Dennis gimana Dennis? Kalau aku kan pertama kali tahu MBTI itu pas SMP. Sama. Ngeri gue SD kelas 6. Emang udah ada ya? Gak tahu. Nggak tahu Kelas sih. 6 akhir-akhir. Naik ke MBA pertama kali tahu itu kelas 9. Kalau enggak deh. Kelas 8 akhir pokoknya. Aku nyoba di 16 personality test. Dapatnya itu pertama kali dapatnya ISFP. Itu bertahan sekitar sampai 1 tahun. Sampai kelas 9 semester 1. ISFP tuh. Jadi mana banget nih? Karena emang dulu sih anaknya suka kalau kan aku dulu kan boarding gitu kan. Suka gambar-gambar atau enggak ngukis-ngukis, pokoknya spending money for art banget deh. ISFP banget. Iya kan. Sekarang kayak ya udah biasa aja. Nurun skillnya. Terus nyoba lagi pas kapan ya? Nggak tahu, pokoknya iseng nyoba lagi dapatnya INFP. Nah nyoba lagi dapatnya INFJ. Kita coba terus kemarin pas kelas 10 psikotes lagi nyoba lagi dapetnya INFJ. Terus nyoba lagi buat kayak gue udah 5 kali atau 6 kali gitu ya. Dapetnya INFJ lagi. Ya udah sekarang benar INFJ. Ngapain sih nyoba lagi orang udah INFJ? Emang INFJ bagaimana? Namanya juga bocah gitu kan. Enggak rasa penasaran tinggi gitu. Ya, kita pengen tahu gitu. Kalau gue dulu dari pas gue search MBTI dulu juga temen-temen gue tuh suka ngomongin MBTI gitu kan pas kelas 7. Terus gue penasaran, akhirnya gue juga tes di yang web sama kayak Dennis 16 personalities. Itu pas kelas 7 itu gue dapetnya ESFP. Terus dulu kan itu kan ada tulisan ya ESFP itu apa. Terus waktu itu ESFP itu juga tuh kalau biasa Priang yang dia tuh bawa inian kelas 7 sih kayaknya emang relate, soalnya dulu kelas 7 gue extrovert. Nah terus itu kelas 7 ya. Terus pas pandemi kelas 8 itu tes lagi hasilnya ENFP. Nah itu masih tetap ENFP sampai kelas 10 masuk sini gue jadi introvert. Kayaknya emang kadang lingkungan membuat kita membuat MBTI itu kadang berubah. Benar-benar. Tapi sebenarnya guys, fun fact, Apa tuh? kalau kalian belajar tentang fungsi kognitif, itu ternyata MBTI itu tidak pernah berubah. Berarti dari dulu udah kayak gitu terus? Iya kayak gitu terus. Enggak dari kecil juga, mungkin pas kita udah kenal dari diri kita sendiri, udah kita MBTI kita ternyata ini gitu ya, mungkin itu udah bakal berubah. Cuman atau ini valid atau tidak sih, tapi yang gue baca valid saja. Gue belum belajar cognitive function, tapi jadi kayak gue belum bisa menyimpulkan. Soalnya menurut gue tetap kayak MBTI bisa berubah sesuai lingkungan. Iya sih. Lingkungan memengaruhi ya? Ya, memengaruhi. Tapi kalau MBTI ini beda dengan zodiak ya.
Ya, Berarti udah pasti jelas lah, beda aja. nggak boleh gitu. Ya Zodiak- udah. Zodiak kan bisa berubah gak sih sesuai bulan juga kan? Iya. Maksudnya gerakan bulannya kan Iya, bisa benar-benar. berubah. Iya. Hmm. Kayak ada Cancer bla bla bla. MBTI aja guys dan Gitu ya, zodiak. Iya, iya. Dan zodiak. Syirik. Bukan syirik yang nyinyir bukan, yang syirik gitu. Terus kalian pernah gak sih kayak punya pengalaman sama suatu MBTI yang kayak bikin kalian keinget terus gitu? Apa nyimpan orang di Bukan. Kayak misal nih gue tuh dari dulu kan gue INFP ya, jadi dulu gue tuh kayak gak suka banget sama orang, bukan gak suka sih, lebih kayak ke kurang cocok aja, karena kalau gak suka terlalu kasar, jadi kayak kurang cocok sama orang yang MBTI-nya itu NTJ atau ESTJ itu karena secara fungsinya aja kan udah beda kan, jadi kayak ya kurang aja gitu. Kalau kalian ada yang pernah nggak? Pernah. Gitu? Pernah. Kayak ada yang dapet ESFP itu kayak Berisik. nggak bisa makan nih gue. Kayak kurang aja gitu. Tapi Tapi buat ya tetap temenan aja gitu. ESFP seru-seru aja sih, kayak siapa sih? Iya. Nggak tahu sih. Kalau dari aku nggak tahu kenapa ya, tapi emang kayak paling takut sama yang T gitu. Ini kayak sama J, sumpah itu seru banget. Jangan gitu. INTJ itu seru banget, sumpah INTJ itu. Soalnya nggak tahu ya, tapi kayak karena aku udah FE terus kayak feeling banget kalau ketemu sama T, jadi kayak waduh kok kayak makin ditabrakin gitu loh, jadi kayak ditolak gitu, ngerasa ditolak gitu. Iya sih. ISTJ itu kebalikan INFP, walaupun mereka sama-sama introvert. Tapi ISTJ itu mereka tuh beneran pakai logika banget, ISTJ, dan sangat beda banget sama INFP yang kayak itu perasaan. Jadi kayak kadang tuh suka kayak gak nyambung gitu, gimana sih? Emang kadang aura ungu. Yeah. yang kayak gitu-gitu kan warnanya malah ungu deh. ISTJ. Jadi warnanya ISTJ biru. Oh, biru. Kalau ungu itu INTP. NTP apalagi ya? juga. Ungu tuh. INTJ juga sih. INTJ itu ungu. INFP hijau. INFJ juga hijau. Ya hijau. ESFJ kuning ya? Apa biru? Oh, biru. Oh ya biru. Pokoknya yang umum itu serem deh Pokoknya, sebenernya. sumpah. Tapi bener dirasain banget. Enggak. Pengen Emang Yang T pernah takut sama yang F gak? Lebih ini sih kan kalau F tuh suka feeling ya. Jadi kayak ini anak kenapa? Padahal kita kayak biasa aja gitu kan. Tapi F tuh kayak ngerasa sesuatu Please gitu. dong empatinya dong. INTP tuh ini termasuk orang yang gak peka. Iya. Iya sih, bisa sih. Jadi kalau di kode tipis-tipis doang gitu kita gak kenal gitu. Berarti kalian lebih suka yang kayak straightforward to the point gitu. Iya. To the point gitu Betul, semua. boy. tapi. Betul, boy. Kayak bisa nggak sih lo ngomong aja langsung. Tapi kalau aku lihat nih pairing INFJ MBTI itu kadang kocak gitu. Kenapa? INFJ sama INTP ada aja gitu. Tapi kadang ngerasa iya juga ya, gue ketemu sama INTP kayak Temen-temenku INTP. Temen-temenku INTP. iya emang iya. Maksudnya Oh. INTP. Oh INTP. Iya. Oh ini Oh my nggak god. salah- kalau nggak salah itu gue tuh suka ngecek itu kan yang kayak web MBTI, apalagi kalau misalnya habis nonton film, terus gue suka ngecek karakter ini MBTI-nya apa. Oh. Gue nemuin kocak banget sumpah. Apa namanya? Ini random banget tapi gak tahu tulisannya di web itu kalau setan atau iblis itu tipenya itu ENTP, kalau malaikat itu ENFJ. Jadi kayak Kocak sih. iya gak sih malaikat ENTP ENFJ ya kan? Sama di M Sama doang. iya. Gitu. Terus ada nggak sih kayak kira-kira karakter yang sesuai MBTI kalian? Ya aku tuh udah nyari. Apa Yang- Siapa ya? Pokoknya pemerannya tuh Dohyun yang si dukun-dukun itu loh, tau kan? Tapi Oh iya. iya, tapi dia tuh Oh, bukan, sumpah. tapi sifat dia yang mirip sama aku tuh bukan di yang
18 Again, tau gak sih? Oh, tahu. Iya, di situ ternyata SFJ, terus kayak di situ gue juga suka dia sih. Di situ dia belak-belakan banget, gue juga kayak, aduh nggak jelas juga ya. Tapi ternyata begitu gambaran aku di film gitu. Bener. Itu dari drakor ya berarti? Iya dari drakor gitu. Gue gak tau sih, gue nontonnya anime. Tapi kadang ada K-pop juga sih aku tahu. Siapa? Kayaknya sih Makeli. Oh, NCT. Itu apa? Dia INFJ. Itu kan Ada juga sih yang lain, tapi lupa siapa ya? aku mau bilang, tapi jangan sombong dulu ya. Apa? Makli kan boyfriend Abel. Ini Dennis. Emang sih. kan? Kalau dari anime aku tahu Itachi. Naruto. Iya. Gitu. Itachi yang mana dah? Angkatnya Sasuke. Iya. Oh iya, tahu. Ya udah mati kan? Emang sebenarnya terbukti ya. Iya namanya false. Iya. Kalau INFP ini sih yang aku baca tuh Princess Belle yang warna kuning, tau gak sih? Yang sama pangeran. Iya, Pangerannya Beast ya, Beast. Iya benar kan Beauty and the Beast kan? Iya benar. INFP kayak katanya relate karena walaupun si Beast ini tuh jelek tapi dia itu kan di filmnya dia tuh si Belle-nya ini ada juga pangeran yang naksir sama dia, kalau salah namanya Gaston, tapi si Belle ini dia tuh malah milih sama Beast-nya ini yang kayak jelas-jelas tuh hewan. Maaf. Berarti INFP tuh kayak teguh sama pendiriannya juga. Pokoknya kayaknya relate. Teguh apa lu karena effort? Berarti si bisa ini effort ya? Iya. Kan jadi kayak apa ya, kayak soulmate itu kelihatannya masih kan deket mulu kan, jadi kayak Bisa sih. gitu. INTP L Death Note. Iya, kalau yang Ya gue gak baca, sih? Ya gak sih? iya, kalau yang gue baca nih, INTP karakternya itu yang kayak detektif gitu. Mereka suka Pemikir. mereka suka mencari masalah. Orang bukan yang Pepe. Dia apa? Nggak tahu. Ini kan hubungan deh, soalnya orang gak di hatersin. Kalau L banyak haters. Emang iya L. Iya. L4. Berarti kita banyak haters dong. Hah? Banyak haters gitu. Ya sih, aku salah satunya. Iya aku juga haters. Oh ya guys, ngomong-ngomong soal karakter sama orang, siapa sih orang atau karakter ikonik di masing-masing MBTI kalian? Pasti kan tiap MBTI punya kan kayak yang orang yang paling nyambung gitu. Siapa tuh? Kalau aku tuh dari Disney itu ada Snow White, sama kalau dari K-pop itu ada Yeji dari grup ITZY gitu. Snow White berarti ESFJ ya? Iya benar. Snow White. Sama Yeji kan katanya kan ibunya ITZY gitu kan, sama Iya. pengasuh gitu kan. Jadi kayak ya gitu. Gitu lah, jadi kan kayak apa ya, katanya SFJ kan juga yang kayak bukan menuntut sih, maksudnya kayak konselor juga kan, jadi kayak mendengarkan teman-temannya. Terus Snow White kan juga dia dekat sama kurcaci-kurcacinya itu. Iya gak sih? benar. Oh tadi juga katanya aku baca, jadi kayak awalnya asing nih si Snow White-nya, terus pas tinggal sama kurcaci dia bisa membaur gitu, terus malah jadi kayak ikut organisir atau ikut membantu gitu. Tipikal ESFJ banget. Iya. Oh yang TP Kalau INTP sedikit ada ilmuwan terkenal nih. apa nih? Siapa tuh? Albert Einstein sama Sama siapa? Apa? Oh. Kenapa tuh dia INTP? Karena kan INTP kan lebih suka bereksperimen ya. Nah, kalau si Albert ini dia itu sebenarnya introvert. Jadi dia kalau misalnya ada apa-apa dia langsung sama ahlinya, bukan sama sesama teman. Oh jadi berarti semasa kayak di sekolahnya itu dia jarang gimana? Jarang Jarang bersosialisasi. fokus sama dunia sendiri. Fokus sama diri sendiri. Bereksperimen gitu ya berarti. Iya. Tapi kalau dari karakter nih ada namanya Bruce Banner, Hulk di Marvel. Oh. Karena kan dia juga suka meneliti gitu-gitu. Tapi sama temen-temennya tuh kayak
kurang tersingkirkan gitu jatuhnya. Kayak jarang Hulk itu T ya berarti? Tech. Thinking. thinking. Oh, Dia kan kira suka eksperimen gitu. Dia kan kalau marah jadi gitu. kan Bruce Banner sama Hulk beda Oh iya beda. beda. Oh beda kirain sama. beda Jadi kalau udah jadi Hulk beda. Enggak dia mah ini jadi Berarti gue Marvel. Iya, Marvel. Kalau soal Marvel gue kepikiran INFP itu Wanda. Oh. Siapa yang nggak tahu Wanda sih? siapa? Black Widow deh. Ya, Nama ini Black Widow. Wanda INFP itu banget. bukan Wanda ini. Scarlet Witch. Scarlet Nah ya, Witch. Black Widow beda. Beda. Black Widow mah itu Scarlett Johansson. Oh iya. Scarlett Johansson baby. Maksudnya ini lotion. Oh aja sih. INFJ apa nih? INFJ kalau aku di K-popnya ada Iseng, Markly, Wonu, Seventeen, Chanu, Ayu, banyak juga. Banyak. Sama Uzi, Seventeen. Terus dari kalau gue ambil dari DC-nya ada Batman, Wih, The Dark Knight gitu. Kok MC semua ya? tapi kayak INFJ emang MC deh. Bener. Iya kan? Itu bahagia banget. Soalnya aku emang gitu sih. Sama kalau dari Naruto-nya ada Itachi. Itachi Sasuke. Emang sih kelihatan banget sih dia kan emang nggak terbelakang kehidupan kan kayak gitu kan. Kalau kalian nonton tau lah ya. Iya. Gue nggak usah kasih tahu lah ya soalnya lumayan sedih dan sadis sih. Bener. Terus dia kan kayak ternyata selama ini ngejagain adiknya Sasuke dari para ya orang villain yang jahat gitulah, dan dia ternyata emang let Naruto kejar gitu sebenarnya gitu. Berarti bener ya kayak kata lu INFJ itu apa tadi? Pelindung. Pelindung, idealis, penjaga, idealis, penasehat. Gitu. Orang baik-baik ya. Iya. Tapi gak usah diperdalam aja sih. Kenapa takut ke expose? Bukan takut ke expose sih. Takut. Karena ya nanti kalian cari tahu sendiri ya sisi lainnya dari INFJ. Tapi kayaknya MBTI itu punya ya sisi baik sama sisi buruk. Iya, benar. Seperti itu. Tadi udah ya? Aku tadi Wanda, terus Shinji sama itu Luna Lovegood dari Harry Potter. Siapa yang nonton Harry Potter juga? Aku. Aku nggak tahu sih. Tapi kayak unfamiliar sih. Luna Lovegood itu yang dia pakai kacamata, terus dia suka baca majalah. Tapi dia baca majalah dia kebalik. Oh, realize. Terus dia suka menyendiri, terus kayak ngomong sendiri gitu. Oh, Tapi gue gak kayak gitu sih. Tapi Gimana? Biasanya ini nggak sih kayak fun fact? Ya, pas seorang introvert suka kayak ngomong sendiri gitu. Tapi bukan maksudnya gila ya. Gak relate lagi. Gak ada teman aja. Lu gak relate? Kan aku ekstrovert. Oh. Relate. Banget, Plus saya gitu. beda banget. Aku harus ada orangnya gitu. Ada orangnya. Harus ada partner ya berarti. Ntar kalau mau ada orangnya, aku ngomong sendiri, ntar tiba-tiba ada yang muncul gitu. Nanti. Saya bukan orang. Iya. Oke. Nah, itu dia keseruan kita kali ini di episode 5 ngomongin tadi kita udah ngomongin MBTI ya, teman-teman. Mulai dari kita perkenalan tentang saling tahu tentang MBTI kita, mulai dari aku tadi ada INFJ, kami dari Kafatan ada INFP, Nadira ada SFJ, dan Naifa ada INFP. Tadi kita udah ngomongin tentang seberapa penting sih MBTI dalam kehidupan kita, terus kita hubungan MBTI dengan prospek kerja kita, sama ngebahas karakter-karakter di setiap MBTI, tuh ya kan? Iya betul. Dan semoga teman-teman yang nonton jadi bisa punya hal baru, wawasan baru mengenai MBTI ini, dan semoga MBTI dan podcast ini bisa membawa manfaat ke teman-teman dan merubah cara pandang dan pola pikir kalian terhadap dunia dan teman-teman kalian. Itu banget. Jangan lupa ya, kalian jangan lupa untuk komen, like,
share, and subscribe. Sampai jumpa di Episode selanjutnya. Dadah. Dadah.